Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Bagaimana kabar Anda? Tanpa terasa ya, tahu-tahu kalau kata orang tuh, kita sudah tiba di bulan Juni. Ini minggu pertama bulan Juni. Rasanya baru kemarin kita merayakan tahun baru, pergantian tahun 2003 ke 2004. Sekarang kita sudah di bulan ke-6. Artinya kita sudah setengah jalan menjalani tahun 2024 ini. Artinya tinggal 6 bulan lagi. Tahun 2024 ini akan kita jalani ya, atau 7 bulan lah, hitung saja begitu. Waktu memang berasa begitu cepat saudara, kadang-kadang. Seperti berlari ya, seperti kalau kita melihat anak-anak kita ya, seakan-akan belum lama kita menggendong mereka baru lahir. Tahu-tahu kita harus sudah mengantarnya ke sekolah dan tiba-tiba mereka sudah besar. Waktu terasa begitu cepat dan waktu kadang-kadang seperti berlalu begitu saja. Jadi bagaimana harusnya kita menggunakan waktu yang ada, saudara? Nah, satu ayat dari Alkitab itu dari Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi latar belakang ayat ini, saudara, kita harus tempatkan dalam konteksnya. Dia bukan mengatakan bahwa waktu itu hal yang buruk, bukan. Tapi pada masa itu memang orang-orang Kristen terutama Rasul Paulus punya pemahaman mengenai sesuatu yang disebut dengan nama parousia. Yaitu bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali dalam waktu yang dekat. Tidak lama lagi, sebentar lagi akan terjadi, bahkan dia akan mengalaminya sendiri. Nah, ini pemahaman yang ternyata tidak terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan belakangan akan dia koreksi dalam bacaan-bacaan yang kita bisa temukan dalam surat-surat. Tapi dari pemahaman ini yang menarik adalah ketika Rasul Paulus memahami bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang dan waktunya untuk berkarya itu tidak lama lagi. Karena itu dia katakan waktu-waktu hari-hari ini adalah jahat ya. Di dalam waktu yang mendekati kedatangan Yesus itu ada banyak tantangan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan Rasul Paulus memahami atau melihat waktu yang terbatas itu dengan berbeda, saudara. Kalau kita banyak membaca, mungkin Anda pernah mendengar tentang kelompok-kelompok yang memahami bahwa akhir zaman sudah dekat, ya, waktu kedatangan Tuhan kembali sudah hampir tiba. Apa yang mereka lakukan? Mereka lalu mengumpulkan para pengikutnya, mereka menjual harta bendanya, meninggalkan keluarganya, ngumpul di satu tempat, berdoa, beribadah, menantikan kedatangan Yesus kembali, dan yang sampai sekarang tentu tidak terjadi. Rasul Paulus tidak melakukan itu, saudara. Apa yang dia lakukan untuk mengisi waktu yang menurutnya sebentar lagi akan selesai itu, akan berakhir itu. Dia bukan meninggalkan dunia ini, bukan meninggalkan orang-orang yang dekat dengannya, yang meninggalkan hal-hal yang harus dia kerjakan. Justru Rasul Paulus makin bergiat melakukan apa yang menjadi karyanya, mengabarkan Injil, membimbing jemaat-jemaat, menyatakan kebenaran Tuhan. Artinya Rasul Paulus ketika dia menyadari waktunya terbatas, dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi dia tetap setia pada apa yang menjadi misi yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia tetap mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda melihat ya, ketika menyadari waktu terbatas, yang satu kemudian berpusat pada diri sendiri, bagaimana kita bisa selamat, dalam tanda kutip, bagaimana kita bisa ketika Tuhan datang kita tidak ketinggalan. Rasul Paulus justru kalau waktunya terbatas, apa yang harus kulakukan untuk mengerjakan tugasku dengan sebaik-baiknya di sisa waktu ini. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat Alkitab ini, dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus, dipahami Rasul Paulus, waktu kita semua terbatas, entah sampai kapan. Tapi bukan berarti lalu kita harus memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Yang penting aku senang, yang penting semua yang aku mau aku dapatkan. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu kita yang terbatas ini untuk mengerjakan
apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Menjadi berkat bagi sesama, untuk memuliakan nama Tuhan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan, entah di keluarga, entah di pekerjaan, entah di tempat kita belajar, entah di gereja, atau bahkan di masyarakat. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan kehidupan bersama, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kita terbatas. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita jalani hari-hari kita ini tentu dengan penuh sukacita, tapi juga dengan kesetiaan untuk melakukan apa yang terbaik. Karena Tuhan sudah mempercayakan waktu-waktu ini kepada kita. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Ajarlah agar kami menggunakan waktu-waktu itu bukan semata-mata untuk diri kami sendiri, kepentingan kami, kesukaan, kemauan kami, tetapi untuk mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan pada kami, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk memuliakan nama-Mu lewat hal-hal yang kami kerjakan dalam setiap kepercayaan yang ada, baik di tempat kami bekerja, kami belajar, di tengah keluarga kami, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat. Sempurnakan semua yang kami lakukan agar lewat diri kami, nama-Mu dipermuliakan. Kami mau berdoa. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami di bumi Indonesia. Berikanlah kehidupan bersama yang baik bagi kami semua. Berikan kepada para pemimpin, pada setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa ini, kesediaan untuk melakukan apa yang baik untuk hidup bersama. Jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang sempit, yang hanya mencari kepentingan yang egois, sesaat, sempit. Tapi biarlah kami selalu mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama di Indonesia ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk GKI Gading Indah khususnya, untuk setiap hal yang dikerjakan bersama-sama di gereja ini, di jemaat-Mu. Biarlah lewat jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang merasakan berkat anugerah penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam berbagai pergumulan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tengah bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, mereka yang tengah bergumul dengan relasi antar anggota keluarga, dan mereka yang bergumul dengan berbagai masalah kesehatan, karena sakit, karena usia lanjut, karena sedang dalam pemulihan, dalam perawatan, atau sedang bergumul akan satu perawatan. Beri apa yang baik, cukupkan tenaga, iman, percaya, juga sertai keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Ibu Tina Chandra, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, sehingga masa-masa duka boleh dilewati dengan kekuatan dari Tuhan saja. Kami mau menyerahkan setiap kami dalam istirahat kami malam hari ini, biar kami boleh beristirahat dengan penyertaan Tuhan dan besok kembali menyambut setiap waktu dan panggilan yang Kau percayakan. Hanya dalam nama Yesus kami memohon. Amin.